يوم لا ينفع مال ولا بنون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم Artinya apa? Allah sudah menerangkan di ayat-ayat tadi, menunjukkan keesaannya, menunjukkan kekuasaannya. Tinggal kita ini mau memahami apa enggak, begitu. Dan Dia Allah ini yang menjadikan arsala, mengutus, mengirim riyah, angin, Pak. Bushra, pakai shin besar, shin bukan sin, Pak. Ini pakai shot berarti penglihatan. Kalau bushra, bashir, yaitu kabar gembira. Dan Dia Allah ini mengirimkan angin sebagai kabar gembira. Angin, Pak. Makanya jenengan kalau lihat angin seriwing-seriwing, Pakku, iku enak kudu turu. Bedone mbek kentut. Nek jenengan angen kentut, Pak, wonge meneng ae. Wis gak ana unine, tapi wonge gak merasa kehilangan, yang lain merasa kehilangan. Itu riyah. Yang mana angin itu tadi dikirim oleh Allah, busyra sebagai kabar gembira, baina yaday rahmatih, yang mana di situ di hadapannya angin itu tadi iku nggawa rahmatnya, rahmatihi, rahmat karunianya, dalam konteks nuzulal matar, yaitu biasane akan turun hujan. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah mau turun hujan, angin itu datang. Anginnya datang. Sepoi-sepoi begitu. Jangan ngomong mohon maaf Pak Bu, lu kadang-kadang badainya luar biasa Pak, itu gimana itu? Itu hanya Allah. Nah, lupa hujan tiba-tiba gote mampet, salahnya sendiri. Nek buang sampah senengane no kali sungai, nggak gelem, nggak mau di tempat sampah. Ketika ketiga sakara PDW kemarau, ketika musim hujan baru bingung, hujan dan banjir. Karena di situ Allah mengirim, mengutus yang namanya angin sebagai kabar gembira datangnya hujan. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan disitulah kami turunkan. Nah, minas samai, dari langit. Di situ Allah pakai mufrad, Pak Bu, as-sama, satu langit. Dalam konteks langit yang di bumi. Karena di situ ada namanya as-samawat, ada langit-langit yang jumlahnya berapa? 7. Yang sifatnya ghaib. Nah, ghaib ini manusia yang hanya satu yang bisa menembus ke sana ketika Isra Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu sholat dan diabadikan di dalam doa sholat kita, tahiyat dalam sholat. Itu Bapak Ibu, itu doanya panjang, itu dialog itu antara Allah, Nabi Muhammad, dan diamini oleh para malaikat. Itu dialognya panjang. Itu pun sudah diringkas. Seandainya semuanya Pak Bu, ya Allah gak mari-mari sholatnya.
Pengus ngono wis mulet-mulet kok suwe dhisik imame gak mari-mari ngono selek. Nah, begitu. Ada yang begitu. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah sampai innaka hamidum majid itu. Nah, di sini yang dimaksud langit adalah langit yang paling bawah dalam konteks al-ardu, bumi. Maka di situ disebutkan as-sama, cuma satu langit mufrad namanya, tunggal. Nah, disitulah Allah menurunkan minas sama dari satu langit itu ma'an tahura. Ma itu air. Yang dimaksud air di situ adalah air al-matar, hujan. Tahura, apa Pak Bu tahura itu? Toharo itu loh Pak, bersuci. Maka air hujan itu sifatnya tohir. Apa Pak tohir itu? Suci. Maka ada namanya toharo. Toharo itu meliputi apa Pak? Berwudu, terus tayamum, terus jinabat. Junub itu juga masuk toharo, jangan lupa. Nah, maka namanya tohur. Tohir itu artinya suci. Makanya jenis-jenis air itu ada namanya suci, mensucikan. Orang suci tapi tidak mensucikan. Makanya dalam ilmu fikih ada namanya najis mukhaffafa, mutawasito, mughalladho. Mukhaffafa itu seperti apa Pak? Contoh kecil, bayi Pak. Bayi sebelum umur 7 hari. 7 tahun, jangan 7 tahun Pak. 7 tahun wis pempesan Pak. Lah itu namanya najis mukhaffafa. Artinya apa? Jadi walaupun geompolis sebelum bayi itu umur 7 hari gak masalah. Itu lah mutawasito ya pertengahan Pak. Mutawasito ya sudah najis. Artinya apa? Seperti pipis kita dan sebagainya itu. Nah, yang mughalladho itu artinya yang berat Pak, Bu. Yang sering difahamkan adalah contoh, dan yang paling contoh, saya katakan yang paling contoh itu anjing. Mulane ngapunten Pak. Anjing itu air liurnya saja itu harus dicuci 7 kali pakai apa Pak? Pasir. Air liurnya tok. Mulane naudzubillah ana sing ngingu anjing Pak, nek asu sawangane. Begitu. Kok ngomong asu ngono panti asuhan. Panti asu lho ya gak enak. Menungso ki asu-asuno. Begitu. Ini mughalladho. Makanya yang kita yang sudah paham ini jangan sampai, mohon maaf, di rumahnya ada anjing. Air liurnya saja itu sudah najis mughalladho. Tapi ke imam repot. Itu ngomong tahur itu tadi. Nah, di ayat 49, karena Allah menurunkan dari langit air hujan tadi sebagai tahura. Nah, disinilah Allah memberikan penghidupan al-hayah namanya. Linuhyiya bihi baldatan maitah. Di situ ada lam lil mulki namanya, kepunyaannya Allah, dan takkid sebagai penguat. Sungguh kami hidupkan, jarangnya Allah. Ini Allah sudah janji loh ini. Maka berapa banyak ketika sudah air hujan turun ke bumi, maka tumbuhlah yang namanya an-nabat, tumbuh-tumbuhan, wal khadrawat, hijau-hijauan, wasamarat, buah-buahan, wal fawakih, buah-buahan juga.
sudah mulai tumbuh. Semuanya pada menghijau. Ya kan? Disinilah karena air hujan tadi sebagai rahmatnya Allah dan suci, Allah memberikan kesungguhannya firman-Nya, dan sungguh kami hidupkan bihi dengan air hujan itu. Hi dhamir muttasil kembali kepada air hujan ini. Nah, sekarang sudah mulai musim hujan toh Bapak Ibu. Lihat, sedep, enak, apa mana bubuk gak tangi-tangi. Ya kan? Begitu. Sing laris bakso pangsit, ese praise. Ya kan? Bakso pangsit iki rame laris. Disinilah Allah memberikan rezeki, ya kan? Nah, ini panas, esep ayu, gantian. Sing laut, nggih ngoten, ya kan? Sekarang waktunya para petani ketawa, al-fallah, para petani ketawa musim hujan. Musim kemarau, para petani istirahat, bubuk. Itu pun sekarang kadang digasak tikus, ya kan? Begitu. Nah, disinilah Allah menghidupkan bihi dengan air hujan itu baldah, suatu negeri. Dalam konteks baldah di situ artinya al-ardun, tanah. Maka sungguh kami hidupkan dengan air hujan itu tadi baldah, tanah itu menjadi subur. Sing kering teloe gede-gede jare wong Jawa, nelo ngoten niku sampai keblowok ngoten niku. Ya kan? Yang mana tanah itu maitan, dalam kondisi tandus mati jadi hidup subur. Wa nusqiyahu, dan kami berikan minum. Makanya aska yuski, saka yaski itu artinya membasahi, memberikan minum. Makanya doa setelah makan itu apa Pak Bu? Loh, doa habis makan ya gak apal. Nih, alhamdulillahilladzi at'amana wasaqa wasaqana wa ja'alana minal muslimin itu. Ya Allah, kalau sebelumnya tadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dengan memberikan barokah rizki yang kita makan, ya Allah berikan barokah rizki ini. Habis makan alhamdulillah di at'amana wasaqona, basahi, berikan air. Begitu. Mulane saya kepingin tahu Pak, kok mari maem gak minum, kepingin roh. Gak keseretan mulet-mulet ngoten. Ya kan? Nah, disinilah Allah kemudian karena ada negara dalam konteks tanah tadi yang maitan, mati tandus, wanusqiyau, dan kami berikan minum, kami gerojok dengan air hujan itu tadi. Nah, mimma, dari apa-apa saja, khalaqna, kami ciptakan Pak. Tuh Pak Bu, urang opo Allah ini. Jadi tanahnya dikasih air, disiram, dari tanah itu mimma khalaqna, kami ciptakan. Apa? An'ama, binatang ternak Pak. Ini ngomong an'am, makanya ada namanya surat Al-An'am, binatang ternak. Apa Pak Bu filosofi binatang ternak itu? Cilik digedhekno, mangan turu, kidul kibeleh. Kan ngoten. Mulane nek ana menungso Pak Bu, mohon maaf manusia kok mangan turu. Iya nek binatang ternak kena kidul.
Nah nek menungso Pak. Lah ngapunten. Ini jenengan aja kalau sudah mau hari kurban jenengan lihat yang ternak-ternak itu tadi. Cilik ke gedekno pokoknya mangan turu, kasih makan, bubuk, minum, makan lagi bubuk, lemu Pak. Hasilnya luar biasa. Tapi ini menungso mangan turu, glinak-glinuk dadi penyakit, dadi sampah masyarakat. Sama jenengan aja kalau di rumah Pak, ndelok wong glimbang, glimbung, waya wong kerja, waya wong tandang gawe. Masya Allah, klimbrak tambah turu, ya Allah. Iki wong di perasaan toga, iya kan ngoten. 1 hari 2 hari gak masalah, sak minggu Pak sumpek Pak ndelok itu. Nah ini Pak. Iki gak anak dewe tak uncal lon dhuwur genteng iki, ngono paling. Berhubung anak dewe. Akhirnya keponaan bamane wis gak betah ngomongi anggar mrono rene ngrasani nek warung kopi nek wifi wis begitu. Nah itu Al-An'am Pak. Lah manusia ini nah disebutkan setelah itu wa anasiya katsira, dan di situ ada manusia-manusia yang banyak juga. Apa maksudnya? Nah, anasia itu jamak dari insun. Insun itu berasal dari kata nasia. Apa itu? Manusia yang punya sifat lupa. Jamaknya An-Nas namanya. Makanya ada surat An-Nas. Loh, apa Bapak Ibu maksudnya? An-Nas di sini insun, anasia itu berasal dari kata sifat lupa. Jadi manusia itu hakikatnya adalah sifatnya lupa. Nah, ketika lupa, solusinya jalan keluarnya disuruh zikir. Makanya katanya Profesor Dr. Quraisyab itu dalam bukunya Wawasan Al-Quran itu, manusia itu di Al-Quran disebut itu secara jenisnya ini 3. Satu namanya An-Nas, insun al-anasi itu tadi, artinya manusia yang punya sifat lupa. Yang kedua, manusia dalam konteks basyiron. Basyiron itu apa? Manusia yang selalu menggembirakan. Jadi manusia itu harus selalu bergembira. Maka identik orang gembira itu harus selalu senyum. Karena senyum itu sudah namanya sedekah, jadi Rasulullah. Tapi ojo terlalu senyum-senyum. Dikira wong majnun, crazy man. Tapi juga obat. Tapi hati-hati senyumnya Pak Bu. Nah kalau di jalan senyum dewe Pak, orang melihat ya Allah ngiku rek kurang sak sendok. Nah orang senyum itu kan identik ada komunikasi sama orang. Contoh ketemu sama orang nyapa minimal senyum, itu sudah. Tapi besemut Nah itu tadi kalau senyum itu basyir. Makanya kalau sudah kata basyir, wa basyiris sabirin, kabar gembira. Yang ketiga disebut di Al-Quran itu namanya umat. Umat itu artinya manusia yang punya visi misi hidup yang baik, itu umat. Dalam konteks ibadah. Makanya sering saya pahamkan, umat itu adalah disetir oleh fitrah, ditransfer namanya akal, akalnya namanya positif, berpikir sehat, visioner. Mulanya dinamakan visi misi yang baik.
Tapi kalau manusia itu disetir oleh nafsunya, transfer nangone akalnya, maka akalnya bukan lagi visioner tapi ambisius. Sing jenenge ambisi ku mesti apa, Pak Bu? Pokoknya kepengen menang dhewe, ngakali terus. Itu ambisius. Nah, itu umat. Maka kata umat ini identik dengan kebaikan. Seperti kita ini ngaji jamaah, sering dikatakan umat jamaah. Tapi kalau orang mohon maaf ada gerombolan di sana, wong ngombe ngepil grudak-gruduk gak ana penggaweane, ngerampok dan sebagainya. Sampeyan purung dikatakan oh jamaah ngerampok. Mesti ngomongnya apa Pak Bu? Gerombolan. Tapi kita disebut di sini wong jamaah salat disebut gerombolan salat ngaji, gelem apa? Yo gak enak. Nah ini. Nah kembali ke konteks ayat itu sehingga kami ciptakan jarene Allah al-an'am binatang ternak wa anasiya katsira dan manusia itu banyak. Mohon maaf Bapak Ibu ngapunten. Iki nek jare wong biyen Pak. Nek waya wong udan, hujan itu. Paribasane gelar kloso tok iku anake akeh. Iya apa enggak? Iya kan? Kata orang Jawa dulu itu paribasane keramik enggak ada, tekel enggak ada, tapi tanah itu wis enak dipakai bubuk gelar kloso. Anake lho akeh. Nah ayat ini mungkin benar begini, ini benar ini berarti wa anasiya katsira dan kami ciptakan manusia-manusia yang banyak karena apa? Hujan itu mang lho turu begitu. Nah walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru. Nah sekarang kalau toh tadi Allah memberikan rahmat dan kami ciptakan binatang ternak dan manusia-manusia tadi, walaqad sarrafna dan sungguh kami alirkan air hujan itu tadi bainahum di antara kalian liyadzakkaru akan kalian mau mengambil pelajaran diingat. Nah, ada yang menafsirkan kalau toh ada air hujan membawa rahmat, tapi di situ kadangkala mohon maaf membawa musibah. Nah, kalau sudah ngomong musibah, maka konteks ayat tadi liyadzakkaru supaya diambil pelajaran. Contoh, lah iya ketika musim kemarau jangan buang sampah sembarangan. Sungai baik-baik tapi diisi sampah. Datanglah air hujan jadilah banjir. Lah inilah yang dimaksud liyadzakkaru. Ketika air hujan sarrafnahu kami alirkan, ambil pelajaran. Lah iya sing jenenge manusia itu tadi karena tidak sadar buang sampah sakarepe dhewe ditaruh di sungai, buntu sungai itu tadi, ya kan, liyadzakkaru supaya diambil pelajaran. Kenapa kok terjadi banjir? Nah, padahal tadi membawa rahmat, ya kan, begitu. Fa'aba aksarun nasi illa kufura. Fa'aba, lah ini Pak, mestinya manusia itu mau mengambil pelajaran liyadzakkaru itu, mengambil pelajaran sebagai pengingat. Kalau sudah kayak pengingat apa begini, kenapa kok terjadi banjir? Nih kata-kata kenapa itu berarti butuh jawaban.
Sing salah iki Allah apa manungsane? Dijawab be Allah, fa'aba, maka mereka itu menolak, enggan. Siapa? Aksarun nas. Aksar itu ismut tafdil dari kasir. Kasir itu artinya banyak. Aksar itu adalah paling banyak. Kalau sudah ngomong paling banyak, mayoritas annas, kebanyakan mayoritas manusia itu menolak, enggan. Salah ya. Loh, timbul egonya, Pak. Wis nggak mau tahu. Opo gak sungaiku kok. Makanya mohon maaf Pak, Bu, ngapunten, orang itu manusia Pak. Ya Allah, kadang-kadang saya tuh lihat Pak, di sungai yang besar itu mobilnya apik, sepeda motornya apik, nggawa sampah dibuang di sungai. Ya Allah, ini loh Pak, Bu, ditaruh mana coba? Berarti ayat ini begitu tadi. Fa'aba, menolak, enggan. Babah, terserah, sementing nggak aku buah. Inilah manusia sekarang. Kembali kikire bakele manusia. Bangunan rumah dipepetno. Pepet, nggak ada tempat buat sampah. Wis sugih kaya, halamannya luas, mbok yo apa? Dibuatlah tempat sampah, mungkin dipakai pembakaran atau apa. Kalau nggak mau urunan, ya kan? Orang dulu begitu. Sampai-sampai orang dulu itu air hujannya itu loh nggak mau di tetangga, biar di tanahnya sendiri. Tapi orang sekarang itu enggak. Berapa banyak orang eker gara-gara patok, ya kan? Cari ini, iki bumi ini Allah. Itu tuh yang sudah punya itu, yang nggak punya lebih parah lagi. Di jalan-jalan emperan kali, iki tanah Allah iki, dianggap tanah Allah doa. Begitu. Lah, hati-hati dengan ayat ini. Fa'aba aksarun nas, maka kebanyakan mayoritas manusia itu tadi enggan menolak illa kufura, kecuali mereka itu kufur, ingkar kepada Allah. Artinya menolak kebaikan, nggak mau mengambil pelajaran. Jadi gampangannya sakarepe dewe. Ini manusia sekarang Pak. Maka kesadaran itu penting, ya kan? Ayolah kita kembalikan pada diri kita. Iya ya, kalau toh kita buang sampah seenaknya sendiri, ini baru satu orang. Kalau seandainya satu RT, sa RW, sa kecamatan ngene kabeh, waduh, wapi wis. Jenengan saja lihat itu Pak Bu, kalau lihat tol mana itu mau ke Gresik itu, di tempat pembuangan mana itu, dekatnya Gelora apa itu, Bung Tomo ya, itu kan kalau sudah lewat tol itu baunya masalah. Itu sampahnya orang se-Surabaya, Sidoarjo mungkin, itu baru se-Surabaya. Yes. Satu ayat lagi, walau Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh, mohon maaf, dan jikalau kita, kami cari Allah, syi'na, berkehendak, laba asna,
sungguh kami akan utus kirimkan fi kulli qaryatin, pada setiap kampung, negeri, daerah, nadhira, sebagai peringatan. Iki nih Allah nih wis gemes Pak Bu, tak kei peringatan iki nabi-nabi biar tidak ngawur. Wala tuti'il kafirin, maka janganlah kamu Muhammad dan umatmu taat, mentaati, nuruti orang-orang kafir tadi. Apa itu? Ingkar kepada Allah, wajahidhum, lan berjihadlah kepada mereka. Dalam konteks bersungguh-sungguhlah menghadapi mereka, kalau perlu perang. Begitu. Bihi, dengannya, dalam konteks dengan al-qanun, dengan dasar Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Itu Allah pakai maf'ul mutlak namanya, diulang lagi, wajahidhum bihi jihadan kabira. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan beberapa ayat ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran dan bisa menguatkan keimanan kita karena kualitas keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Pun kita tutup bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.